Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok dari kelas IS 0504 akan mempresentasikan tugas fusi logik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya, Alifia Chandra Dinurizkia, dengan NIM 1204220067, dan rekan saya, Mika Syara Yundi Afi. Di sini kami mengambil studi kasus menentukan waktu tidur ideal mahasiswa berdasarkan tingkat stres dan aktivitas harian. Untuk indikatornya di sini tingkat stres yaitu rendah dan tinggi. Untuk aktivitas harian yaitu ringan, sedang, dan padat. Dan untuk outputnya yaitu waktu tidur ada indikator singkat, normal, dan panjang. Untuk step dari pengerjaan fusi logik ini, yang pertama yaitu kita menghitung fusification. Untuk yang pertama ini, kita menghitung fusification terkait dengan aktivitas harian. Untuk nilainya, kita inputkan nilai aktivitas hariannya yaitu 9. Bisa minta tolong untuk di-zoom. Ya, untuk grafik sendiri, untuk aktivitas hariannya dari 0 sampai dengan 10, di mana 0 sampai 5 di sini termasuk dalam aktivitas ringan, 2 sampai 10 itu aktivitas sedang, dan 6 sampai 10 itu aktivitas padat. Di sini kita menginputkan nilai 9, maka nilai titik 9 ini berpotongan di garis sedang yang merupakan X1. Untuk menghitungnya yaitu mu sedang yaitu F X1 B2 C2 menggunakan rumus dari inference system C2 min X1 per C2 min B2, di mana nilai C2 sendiri yaitu 10, kemudian X itu adalah nilai inputan yaitu 9, dibagi 10 min 6. Dengan hasil 1/4 atau 0,25. Jadi secara tidak langsung titik X1 yaitu berpotongan di nilai 0,25. Selanjutnya yaitu untuk X2, di sini berpotongan pada garis padat. Maka dari itu kita menghitung untuk mu padat, di mana F X2 berpotongan di titik A3 dan B3 dan menggunakan rumus inference system X2 min A3 per B2 min A3. B3 min A3. Dengan nilai X inputannya itu 9, dikurangin A3 yaitu 6, dan B3-nya 10 per min A3-nya 6. Berarti 9 kurangi 6 per 10 kurangi 6 diperoleh hasil 3/4 yaitu 0,75. Sehingga hasil yang didapatkan mu ringan dengan nilai 9 yaitu 0, mu sedang dengan nilai 9 yaitu 0,25, dan mu padat dengan nilai 9 yaitu 0,75. Selanjutnya yaitu menghitung fusification tingkat stres. Kita menginputkan nilai 7 dengan indikator tingkat stresnya 0 sampai 10, di mana 0 sampai 4 termasuk dalam stres rendah, dan 0 sampai 4 stres rendah, 6 sampai 10 termasuk dalam stres yang tinggi. Untuk nilai 7 di sini berada di titik atau berada di garis yang merupakan stres tinggi, yaitu maka untuk perhitungan mu tingginya F X1 A2 B2 dengan rumus inference sistemnya X1 min A2 per B2 min A2, di mana X adalah nilai inputan yaitu 7 dikurangi A2-nya 6 dibagi B2-nya 8 dikurangi A2-nya 6, sehingga 7 kurangi 6 per 8 kurangi 6 diperoleh hasil setengah sama dengan 0,5. Maka untuk hasil dari tingkat stres di sini yaitu mu rendah dengan nilai 7 adalah 0 dan mu tinggi dengan nilai 7 adalah 0,5. Untuk step kedua yaitu fuzzy rules, di mana di sini kita memiliki 3 aturan. Aturan yang pertama yaitu if aktivitas harian ringan or stres rendah atau tingkat stres rendah, dan waktu tidurnya singkat. Dengan Q1 nilai maksnya
mu ringan dengan nilai 9, mu rendah dengan nilai 7. Karena tadi untuk aktivitas harian mu ringan dia bernilai 0, maka untuk mu ringan dengan nilai 9 yaitu 0 dan mu rendah dengan nilai 7 yaitu 0. Sehingga untuk aturan 1 nilainya yaitu 0. Selanjutnya untuk aturan 2, if aktivitas harian sedang dan waktu tidur normal. Keduanya yaitu max mu sedang dengan nilai 9 yaitu 0,25. Aturan yang terakhir yaitu if aktivitas harian padat or tingkat stres tinggi dan waktu tidur panjang. Untuk ketiganya yaitu max mu padat dengan nilai 9, mu tinggi dengan nilai 7. Yaitu didapatkan 0,75, 0,5. Diambil nilai yang terbesar yaitu 0,75. Untuk selanjutnya, step yang ketiga yaitu menghitung fuzzy inference system atau outputnya. Di sini untuk grafiknya yaitu waktu tidur dengan indikatornya 0 sampai 12. Di mana untuk titik yang sudah kita hitung sebelumnya itu adalah merupakan nilai dari fuzzy rules-nya, di mana yang masuknya yaitu di waktu tidur normal dan waktu tidur panjang. Maka di sini ada 4 titik, yaitu di bagian normal, kemudian 2 titik di bagian normal dan 2 titik di waktu tidur yang panjang. Untuk menentukan titik normal yang pertama yaitu X1 dengan 0,25 sama dengan X1 min A2 dibagi B2 min A2, di mana X1 ini yang ingin kita cari. X1 di sini, X1 min A2-nya 4, bagi B2 min A2, B2-nya 6, A2-nya 4. Sehingga 0,25 sama dengan X1 min 4 bagi 2, ditemukan hasil X1 yaitu 4,5. Maka titik yang pertama yaitu berpotongan pada nilai 4,5 dan 0,25. Selanjutnya yaitu untuk titik kedua di waktu yang normal, yaitu 0,25 sama dengan C2 min X2 dibagi C2 min B2, di mana X2 di sini yang dicari sehingga diperoleh X2-nya yaitu 7,5. Maka titik yang kedua pada bagian normal berpotongan di titik 7,5 dan 0,25. Next. Untuk titik yang panjang yaitu X3 di sini dengan nilai 0,75 sama dengan X3 min A3 per B3 min A3, di mana X3 di sini yang dicari, maka diperoleh hasil X3-nya yaitu 9,5, sehingga titik panjang yang pertama yaitu berpotongan di titik 9,5 dan 0,75. Untuk titik X4 di sini diperoleh hasil 10,5. Maka untuk titik kedua di bagian panjang berpotongan di titik 10,5 dan 0,75. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu membuat fuzzy logiknya dari output yang sudah didapat sebelumnya pada fuzzy inference system hingga pada output menghasilkan 6 output, yaitu output pertama yaitu X min 4 per 6 min 4 menghasilkan X min 4 per 2 sama dengan 0,5. X min 2 sebagai momen 1 dan luas daerah 1 dengan rentang 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4,5.
Untuk output kedua yaitu 0,25 itu merupakan momen yang kedua dan luas daerah kedua dengan rentang 4,5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7,5. Untuk output yang ketiga yaitu 8 min X per 8 min 6 menghasilkan 6 min X per 2 sama dengan 4 min 0,5 X untuk momen ketiga dan luas daerah yang ketiga dengan rentang 7,5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Selanjutnya yaitu pada output keempat yaitu menghasilkan X min 8 per 10 min 8 menghasilkan X min 8 per 2 sama dengan 0,5 X min 4 untuk momen keempat dan luas daerah keempat dengan rentang 8 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9,5. Untuk output yang kelima terdapat nilai 0,75 untuk momen kelima dan luas daerah kelima dengan rentang 9,5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10 min 5. Untuk 10,5. Untuk output terakhir yaitu memperoleh nilai 12 min X per 12 min 10 menghasilkan 12 min X per 2 sama dengan 6 min 0,5 X untuk momen ke-6 dan luas daerah ke-6 dengan rentang 10,5 kurang dari sama dengan X kurang dari 12. Untuk langkah selanjutnya, setelah memperoleh hasil momen dan luas daerah pada fusi logik, tahap selanjutnya yaitu menghitung diffusification pada momen pertama. Pada momen pertama ini, menggunakan integral dengan batas atas 4,5 dan batas bawah 4 dengan nilai momen pertama yaitu 0,5 Z min 2 dikali Z menghasilkan integral batas atas 4,5 batas bawah 4 0,5 Z kuadrat min 2 Z sehingga memperoleh diintegralkan menjadi 0,1667 Z pangkat 3 dikurangi Z kuadrat integral nilai batas atas 4,5, nilai batas bawah 4. Sehingga dimasukkan untuk batas atasnya yaitu 0,1667 dikali 4,5 pangkat 3 dikurangi 4,5 kuadrat dikurangi batas bawahnya yaitu 0,1667 4 pangkat 3 dikurangi 4 kuadrat menghasilkan nilai 0,28. Selanjutnya yaitu menghitung momen kedua integral dengan batas atas 7,5, batas bawah 4,5 pada nilai M2-nya yaitu 0,25 Z menghasilkan 0,125 Z kuadrat batas atas 7,5 di batas bawah 4,5 dan memasukkan nilainya pada batas atas yaitu 0,125 dikali 7,5 kuadrat dikurangi 0,125 dikali 4,5 kuadrat menghasilkan nilai 4,5. Selanjutnya yaitu menghitung momen ketiga yaitu integral dengan batas atas 8, batas bawah 7,5 pada nilai M3 yang sudah ditentukan yaitu 4 dikurangi 0,5 Z dikali Z menghasilkan integral dengan batas atas 8, batas bawah 7,5 yaitu 4Z kurangi 0,5 Z kuadrat sehingga diintegralkan menghasilkan 2Z kuadrat dikurangi 0,1667 Z pangkat 3 batas atas 8 batas bawah 7,5 dan memasukkan nilai batas atasnya yaitu 2 kali 8 pangkat 2 dikurangi 0,1667 kali 8 pangkat 3 dikurangi batas bawah yaitu 2 dikali 7,5 pangkat 2 dikurangi 0,1667 kali 7,5 pangkat 3 sehingga menghasilkan nilai 0,47. Selanjutnya yaitu menghitung momen keempat yaitu integral dari batas atas 9,5 batas bawah 8 dengan nilai momen keempat yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu 0,5 Z
dikurangi 4 dikali Z menghasilkan integral dengan batas atas 9,5 dengan batas bawah 8 0,5 Z kuadrat dikurangi 4Z menghasilkan integral 0,11667 Z pangkat 3 dikurangi 2Z pangkat 2 dengan batas atas 9,5, batas bawah 8 dengan memasukkan batas atas yaitu 0,1667 kali 9,5 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 9,5 pangkat 2 dikurangi batas bawahnya yaitu 0,1667 pangkat 8 67 kali 8 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 8 pangkat 2 menghasilkan nilai 5,07. Dan momen kelima yaitu integral dari batas atas 10,5, batas bawah 9,5 dengan nilainya 0,75 dikali Z menghasilkan integral 10 dengan batas atas 10,5 dan batas bawah 9,5 yaitu 0,75 Z dengan hasil integral 0,375 Z kuadrat dengan batas atas 10,5 dan dengan batas bawah 9,5 sehingga memasukkan nilai batas atasnya yaitu 0,375 dikali 10 min 5 kuadrat dikurangi batas bawahnya 0,375 dikali 9,5 pangkat 2 menghasilkan 7,5. Selanjutnya yaitu momen ke-6 pada integral 12, batas atas 12, batas bawah 10,5 dengan nilai 6 min 0,5 Z kali Z menghasilkan integral batas atas 12, batas bawah 10,5, 6Z min 0,5 Z kuadrat dan diintegralkan menjadi 3Z kuadrat dikurangi 0,1667 Z pangkat 3 dengan batas 12, batas atas 12, batas bawah 10,5 dan memasukkan nilai batas atasnya yaitu 3 dikali 12 pangkat 2 dikurangi 0,1667 dikali 12 pangkat 3 dikurangi batas bawah 3 dikali 10,5 pangkat 2 dikurangi 0,1667 dikali 10,5 pangkat 3 menghasilkan nilai 6,16. Selanjutnya setelah memperoleh nilai dari M1 sampai M6, kemudian menghitung luas daerah. Untuk luas daerah itu sendiri dihitung berdasarkan gambar derajat keanggotaan ini untuk A1 terdapat pada titik 4,5 di sini berbentuk segitiga siku-siku sehingga diperoleh dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk alasnya itu sendiri menghitungnya dengan cara untuk menghitung alas bagian sini itu 4,5 dikurangi 4 terus dikali tingginya yaitu 0,25 dibagi 2 menjadi 0,0625. Ini untuk luas daerah A1. Untuk luas daerah A2-nya di sini berbentuk persegi dengan sisi bawah dicari 7,5 dikurangi 4,5 dikali sisi tingginya yaitu 0,25 menghasilkan nilai 0,75. Untuk nilai A3-nya berbentuk segitiga siku-siku sehingga dicari luas alas. Nilai alasnya yaitu 8 dikurangi 7,5 dikali tingginya yaitu 0,25 dibagi 2 sama dengan 0,0625. Selanjutnya pada luas daerah A4 yaitu berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi alasnya 9,5 dikurangi 8 dikali tingginya yaitu 0,75 dibagi 2 menghasilkan 0,5625. Selanjutnya nilai A5-nya berbentuk persegi
dicari dengan sisi bawahnya dengan 10,5 dikurangi 9,5 dikali sisi tingginya yaitu 0,75 sehingga dapat diperoleh nilai 0,75. Untuk K6-nya berbentuk segitiga siku-siku, mencari luas alasnya yaitu 12 dikurangi 10,5 dan dikali tingginya yaitu 0,75 memperoleh hasil 0,5625. Selanjutnya, setelah memperoleh nilai M1 dan M2, M1 memperoleh nilai M1 sampai M6 dan luas daerah A1 sampai dengan A6 dapat mencari Z. Dengan rumus Z sama dengan sigma M dibagi sigma A, yaitu total dari momennya dibagi total dari luas daerah. Di sini total dari momennya diperoleh 23,95 dibagi total dari luas daerah sendiri yaitu 3,3125 menghasilkan nilai 7,23. Sehingga diperoleh berdasarkan input waktu tidur aktivitas harian dengan input 9 dan stres dengan input 7 menghasilkan waktu tidur ideal mahasiswa yang dibutuhkan yaitu 7 jam 23 menit sehingga masuk dalam golongan normal. Sekian penjelasan dari kelompok kami, step by step menghitung fuzzy logic. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.